Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya, kita kembali melanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Sekarang kita baca Al-Kabiratul Asyiratu Az-Zina, yaitu dosa ke-10, dosa besar yang ke-10 yaitu berzina. Wa ba'duhu akbaru min ba'din. Kata beliau bahwa dosa berzina ini sebagiannya lebih besar daripada dosa sebagian bentuk perzinaan. Jadi dosa perzinaan itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang sangat berat ya dosanya. Ya, lebih berat daripada dosa perzinaan yang lain. Ya, semuanya semua bentuk perzinaan merupakan dosa besar, tapi ada perzinaan yang lebih besar dari sebagian bentuknya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Yani janganlah kamu mendekati zina dan janganlah kamu yang mendekati segala jalan-jalan yang membawa kepada perzinaan, ya, seperti khalwat dan sebagainya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sungguhnya perzinahan itu adalah perbuatan yang sangat buruk dan merupakan jalan yang sangat hina, ya, sangat rendah. Jadi Allah Subhanahu melarang orang-orang yang beriman untuk mendekati perzinaan, yakni menjauhi jalan-jalan yang mengantarkan kepada perzinaan seperti khalwat, ya, berdua-duaan, ya, dan sebagainya. Kemudian kata Allah SWT, perzinaan itu adalah perbuatan yang sangat buruk, ya, perbuatan yang sangat buruk, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qala Allah Ta'ala wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang merupakan ibadur rahman, ya, la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Di antara ciri-ciri ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada Tuhan selain Allah SWT. Ya, mereka bertauhid, mereka mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam setiap ibadah yang mereka lakukan, ya. Mereka tidak berdoa, tidak memohon kepada Tuhan lain selain Allah Azza wa Jalla apapun bentuknya. Ya, itu ciri pertama dari ibadur rahman dalam ayat ini. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan, ya. Jadi di antara ciri ibadur rahman dalam ayat ini, ayat 68 surah Al-Furqan, yaitu ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah SWT, tidak beribadah kepada selain Allah SWT. Mereka berdoa, beribadah hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, ciri-ciri ibadur rahman dalam ayat ini adalah mereka tidak membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah SWT untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama. Siapa yang dibolehkan untuk dibunuh dalam agama? Yang pertama adalah orang yang murtad dari agamanya. Kata Rasulullah, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah. Yang kedua adalah orang yang berzina setelah dia menikah, yakni dia sudah menikah sebelumnya kemudian dia melakukan perzinaan, maka hukumnya adalah hukum rajam, yakni dilempari dengan batu sampai dia meninggal dunia. Yang ketiga adalah orang yang membunuh seseorang. Orang yang membunuh seseorang maka hukumannya adalah qisas, dibunuh juga. Nah, di luar daripada yang tiga itu tidak boleh, ya, dilakukan pembunuhan. Dan yang menegakkan hukuman bunuh itu baik terhadap orang yang murtad, baik terhadap orang yang melakukan perzinaan, baik terhadap orang yang membunuh orang lain, yang menegakkan hukuman tersebut adalah pemerintah, bukan pribadi-pribadi seseorang, ya. Kemudian kata Allah, wa may yaf'al zalika yalqa athama. Dan siapa yang melakukan itu, yakni melakukan kesyirikan, berdoa kepada Tuhan selain Allah, kemudian membunuh dan juga melakukan perzinaan, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang telah melakukan dosa yang sangat besar, ya. Kemudian kata Allah SWT, wala yaznun. Ada yang tinggal. Kata Allah SWT, wala yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa al-haq. Mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak. Wala yaznun, dan mereka tidak melakukan perzinaan, ya. Tetapi mereka menjaga kemaluannya dengan bergaul dengan istri-istri yang halal bagi mereka. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan barang siapa yang melakukan semua itu, maka dia telah
maka dia akan merasakan akibat dari dosanya, yakni dia akan disiksa dengan dosa yang dia lakukan. Ya. Kemudian kata Allah, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal dan tinggal dalam waktu yang sangat lama dalam keadaan hina di dalam neraka jahanam. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu, orang yang tidak berdoa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu, orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu, orang yang tidak melakukan perzinaan. Kalau dia melakukan perzinaan, dia akan merasakan hukuman atas dosanya tersebut dan akan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat. Ya, kecuali orang yang bertobat. Kalau dia bertobat, dia meninggalkan kesyirikan, dia bertobat dari membunuh, dia juga bertobat dari melakukan perzinaan, maka dia tidak akan merasakan siksa dari Allah Subhanahu dan tidak akan dilipat gandakan baginya dosa pada hari kiamat. Nah, orang yang berzina maka tetap, kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu, maka Allah Subhanahu tetap menerima taubatnya. Begitu juga orang yang membunuh, orang yang membunuh jiwa seseorang, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu dengan sebenar-benarnya, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Begitu pula orang yang melakukan kesyirikan, jika dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan memenuhi syarat-syarat taubat yang telah ditetapkan oleh ulama, maka dia juga diterima oleh Allah taubatnya. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuklah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali cambuk. Wala ta'khudhukum bihi marafatun fi dinillah, dan janganlah kalian merasa iba terhadap keduanya karena menegakkan agama Allah, jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah siksaan atas keduanya tersebut, hukuman atas keduanya itu disaksikan oleh sekelompok dari kaum mukminin. Pezina itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang berzina dan sebelumnya dia belum melakukan pernikahan yang sah. Ini disebut dengan zina muhsan. Kalau dia orang berzina ini belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun dari negeri tempat dia tinggal. Dicambuk 100 kali dan diasingkan dari negeri tempat dia tinggal. Ada seorang lajang dan gadis misalnya, keduanya melakukan perzinaan, belum pernah keduanya ini melakukan pernikahan sebelumnya. Kalau keduanya melakukan perzinaan, maka keduanya dicambuk 100 kali, itu hukumannya dalam Islam. Kemudian dia diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Kata Allah Azza wa Jalla, pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuklah oleh kalian sebanyak 100 kali. Masing-masingnya dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian wala ta'khudhukum bihi marafatun fi dinillah, jangan sampai kalian tidak menghukum keduanya, kan ibat terhadap keduanya, atau jangan sampai kalian meringankan hukuman terhadap keduanya. Jangan sampai diringankan hukuman kepada kedua pezina tersebut. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kemudian siksaan yang dilakukan terhadap pezina yang lajang dan gadis tersebut harus disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman, agar mereka mendapatkan pelajaran. Jangan sampai ada yang melakukan perzinaan lagi setelah itu. Adapun pezina yang sudah menikah sebelumnya, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Seperti yang kita terangkan tadi, bahwa di antara orang yang diperbolehkan membunuh dalam agama adalah zina ba'da al-ihsan, yaitu seorang melakukan perzinaan setelah menikah. Qala ulama, para ulama mengatakan haza azabuz zaniyati wa zani fid dunya. Ini merupakan azab bagi pezina perempuan dan pezina laki-laki di dunia, yakni dicambuk 100 kali kemudian diasingkan dari negeri tempat tinggal mereka berdua. Itu adalah azab bagi pezina perempuan dan pezina laki-laki di dunia. Iza kana azbaini, jika keduanya azbaini, yakni belum menikah. Ay ghairu mutazawwijaini, yakni sebelumnya belum melakukan pernikahan. Fa in kana mutazawwijaini, jika keduanya telah menikah, au qad tazawwaja, atau sebelumnya telah melakukan pernikahan, walau marratan fil umri, walaupun 1 kali dalam umurnya, fa innahuma yurjamani bil hijarati ila an yamuta,
maka keduanya dirajam dengan batu sampai keduanya meninggal dunia. Nah, jadi dibedakan ya hukuman bagi pezina yang lajang dan gadis dengan pezina yang sebelumnya telah menikah. Kalau dia lajang dan gadis, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, kemudian juga diusir dari negerinya selama 1 tahun, dan azabnya itu yaitu proses pencambukan itu disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yakni kelompok orang mukmin. Tapi kalau dia sudah menikah sebelumnya, maka keduanya dirajam sampai meninggal dunia. Kazalika sabata fi sunnati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang tertulis dalam sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yastawf al-qisasu minhuma fid dunya wa mata min ghairi taubatin fa innahuma yu'azzabani fin nar bi siyati min nar. Jika kisas tidak ditegakkan terhadap keduanya, ya, fid dunya, di dunia, wa mata min ghairi taubatin, dan keduanya mati tanpa bertaubat, fa innahuma yu'azzabani minan nar bi siyati min nar, maka keduanya disiksa dengan cambuk dari api neraka di dalam neraka. Ya. Ini dia. Kalau kisas itu adalah untuk mensucikan dari dosa, ya. Atau hukuman rajam itu adalah untuk membersihkan dari dosa zina, ya. Kalau keduanya meninggal dunia tanpa dikisas, tidak bertobat, maka keduanya ya diazab di neraka dengan cambuk dari neraka, ya, sampai dia bersih dari dosa zina tersebut dan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga, ya. Kama warada anna fi zaburi maktuban, sebagaimana disebutkan bahwa dalam kitab Zabur dituliskan anna zunata muallaquna bi furujihim fin nari yudrabuna 'alaiha bi siyatin min hadid, bahwa para pezina akan digantung dari kemaluannya pada api neraka, kemudian dipukul dengan cambuk yang terbuat dari besi. Fa iza istaghatha min ad-darbi nadathu zabaniyatu, kalau dia ya meminta tolong karena sakitnya pukulan itu, maka malaikat zamaniyah akan menyerunya, aina kana hadza sautu wa anta tadhaku, di manakah suara seperti ini sedangkan dulu kamu tertawa-tawa, wa tafrahu bergembira, wa tamrahu bersukacita, wa la turaqibullaha ta'ala wa la tastahi minhu, dan engkau tidak merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak malu kepadanya. Ya, ini riwayat dari kitab Zabur, ya, bahwa dikatakan bahwa pezina itu digantung dengan kemaluannya di neraka, kemudian dicambuk dengan cambuk dari besi. Kalau dia minta tolong, ya karena sakitnya cambukan yang dia rasakan, maka para malaikat zabaniyah, para malaikat pengazab di neraka akan mengatakan, di mana suara ini dulu ketika di dunia? Ya, kamu mau berzina, kemudian kamu tertawa-tawa, bergembira, bersukacita, tidak merasa diawasi oleh Allah dan tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidak berzina seorang perzina ketika dia berzina sedangkan dia orang mukmin, yakni ketika seseorang melakukan perzinaan, maka imannya saat itu ya bukanlah iman yang sempurna, tapi iman yang berkurang. Ya, wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri sedangkan dia orang mukmin, yakni ketika seorang melakukan tindakan pencurian, maka imannya bukanlah mukmin, bukanlah iman yang sempurna, melainkan iman yang sudah sangat berkurang. Wala yashrabul khamra hina yashrabuhu wa huwa mu'min, dan tidaklah minum khamar ketika ia minumnya sedangkan dia orang mukmin, yakni ketika seorang minum khamar maka imannya berkurang. Wala yantahibu nahbatan zata syarafin yarfa'un nasu ilaihi absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min, dan tidaklah seseorang merampas harta orang lain dengan terang-terangan, yang harta memiliki kemuliaan, di mana orang melihat kepadanya, ya, ketika dia merampasnya, wa huwa mu'min, sedangkan dia orang yang beriman. Jadi kata Rasulullah SAW, seorang pezina ketika dia berzina, dia bukanlah orang mukmin yang sempurna imannya, tapi orang mukmin yang berkurang imannya. Begitu juga seorang pencuri, ketika dia mencuri, dia bukanlah seorang mukmin yang sempurna imannya, tapi seorang mukmin yang berkurang imannya. Begitu juga seorang peminum khamar, ketika dia minum khamar, maka imannya itu ya berkurang, ya. Dan begitu juga seorang yang mengambil harta orang lain dengan terang-terangan, harta yang memiliki nilai, memiliki harga, di mana orang ya melihatnya dengan terang-terangan. Ketika yang merampas itu merampasnya, maka dia bukan orang mukmin yang sempurna keimanannya, ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zanal amtu kharaja minhul iman." Apabila seorang hamba berzina, maka keluar darinya keimanan. Fakana kazullati ala ra'sihi, maka iman itu seperti naungan di atas kepalanya. Summa idza aqla'a raja'a ilaihi al-iman. Kemudian jika dia sudah berhenti melakukan perzinaan, maka iman itu kembali kepadanya. Ya, dalam riwayatnya dikatakan kalau seorang hamba berzina, maka iman itu keluar dari dirinya. Dia bagaikan naungan yang menaungi diri hamba tersebut. Kalau dia sudah berhenti, maka iman tersebut kembali ke dalam dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zana aw syaribal khamra." Barang siapa yang berzina atau minum khamar, naza'allahu minhul imana, maka Allah cabut darinya keimanan, kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sihi, sebagaimana seseorang melepas baju gamis dari kepalanya. Nah, ini bahayanya. Barang siapa yang berzina atau minum khamar, maka Allah cabut darinya keimanan, sebagaimana seseorang melepas bajunya dari lewat kepalanya. Ya, oleh sebab itu seorang mukmin harus berhati-hati dari dua dosa yang termasuk dosa besar ini, dosa perzinaan dan juga dosa minum khamar. Ya, bisa saja keimanan seseorang terlepas saat itu. Wa fil hadis nabawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabawi Rasulullah SAW bersabda, "Sanasatun la yukallimuhumullah yaumil qiyamah." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan ajak mereka berbicara pada hari kiamat, yakni Allah tidak akan ajak mereka berbicara pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak lihat mereka dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan yang penuh rahmat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan sucikan mereka dari dosa. Walahum azabun alim, dan untuk mereka azab yang pedih. Siapa itu 3 orang tersebut yang tidak akan Allah ajak bicara, kemudian Allah tidak lihat, Allah tidak akan bersihkan dari dosa? Siapa mereka? Syaikhun zanin, yaitu seorang yang sudah tua namun melakukan perzinaan. Kemudian wa malakun kazzab, seorang raja yang pembohong. Wa ailun mustakbir, dan orang miskin yang menyombongkan diri. Jadi dalam hadis ini dikatakan ada 3 kelompok manusia yang Allah tidak akan ajak mereka berbicara pada hari kiamat, yang Allah tidak akan lihat mereka, dan Allah tidak akan bersihkan dosa mereka. Siapa itu? Yang pertama, orang tua yang sudah tua umurnya kemudian melakukan perzinaan. Karena bukan berarti anak-anak yang muda boleh melakukan perzinaan, tidak. Orang yang sudah tua, godaan syahwatnya sudah berkurang. Maka kalau dia tetap melakukan hal yang diharamkan seperti perzinaan, maka dosa yang akan diterima lebih berat. Begitu juga wa malikun kazzab, raja yang pembohong. Orang bohong karena lemah, sementara raja dia merupakan orang yang kuat. Kalau dia berbohong, maka itu menunjukkan kelemahan pada dirinya. Begitu juga orang miskin yang menyombongkan diri. Kalau orang kaya menyombongkan diri, bagi dia ada sesuatu yang menjadi alasan dia menyombongkan diri, yaitu harta benda atau kekayaan atau pangkat. Tapi kalau orang miskin yang menyombongkan diri, apa yang menjadi alasan dia untuk menyombongkan diri? Dia tidak punya kekayaan, dia tidak punya pangkat, dia tidak punya kedudukan, sehingga dosa lebih besar bagi dia. Jadi seorang tua yang berzina, dia dosanya lebih besar daripada anak muda yang melakukan perzinaan. Begitu juga seorang raja yang pembohong, maka dosanya lebih besar daripada seorang rakyat yang pembohong. Begitu juga orang miskin yang menyombongkan diri, lebih besar dosanya daripada orang kaya yang menyombongkan diri. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayu dzambi a'zamu indallahi ta'ala?" Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla?" Qala, maka Rasulullah menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak," yaitu kamu menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, sedangkan dialah yang telah menciptakan kamu. Faqultu inna zalika la'azimun, maka aku katakan sesungguhnya demikian itu benar-benar dosa besar. Sumai, kemudian apa lagi? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka, yaitu bahwa kamu membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu. Qultu sumai, kemudian saya bertanya, kemudian apa? Qala an tazniya bihalilati jarika, yang selanjutnya adalah kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah SWT? Kata Rasulullah SAW, dosa besar yang paling besar di sisi Allah adalah kamu menjadikan sekutu bagi Allah, menyembah Tuhan selain Allah SWT, padahal yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang mengatur,
yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat, ya, menciptakan alam semesta, ya, semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Kamu menjadikan tandingan untuk Allah Azza wa Jalla, kamu menyembahnya. Itu dosa besar yang paling besar, dosa syirik. Yang kedua adalah kamu membunuh anakmu karena takut dia akan memakan rezekimu, karena takut, ya, kamu menjadi miskin. Yang ketiga adalah kamu berzina dengan istri tetanggamu, ya, bihalilati jarika, yakni zaujati jarika, yakni istri tetanggamu. Fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqa dzalika, maka Allah turunkan pembenaran untuk hal itu. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada Tuhan lain selain Allah azza wa jalla. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak. Wala yaznun, mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athaman, dan barang siapa yang melakukan hal demikian maka dia akan menemui perbuatan dosanya. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat. Wa yakhluq fihi muhana, dan dia akan tinggal dalamnya, ya, selama-lamanya, yakni dalam waktu yang lama. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, ya. Jadi berzina itu termasuk di antara 3 dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar yang pertama adalah berbuat syirik, yang kedua adalah membunuh anak-anak karena takut miskin, yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Ya, itu lebih besar daripada berzina dengan wanita lain, karena tetangga dia, ya, merasa aman dari kejahatan tetangganya pada umumnya. Dia tidak merasa khawatir terhadap tetangganya. Maka jika seorang tetangga berzina dengan istri tetangganya, maka dosa yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut lebih besar daripada perbuatan zina dengan yang lainnya. Ya. Fanzur rahimakallah kaifa qarana zina bi zawjatil jar bi syirki billahi ta'ala wa qatlin nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Perhatikan oleh kamu bagaimana Allah Azza wa Jalla menyertakan perbuatan zina dengan istri tetangga dengan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak. Wa hadzal hadis mukharrajun fi sahihain, dan hadis ini dicantumkan dalam as-sahihain. Lihat bagaimana besarnya dosa berzina, ya, dengan istri tetangga. Allah gabungkan dosa ini dengan dosa melakukan kesyirikan dan dosa membunuh jiwa manusia, ya, tanpa alasan yang hak. Ya, menunjukkan dia merupakan dosa besar sehingga tidak patut untuk disepelekan. Sebagaimana pada zaman kita sekarang ini dianggap suatu hal yang biasa ketika seorang yang melakukan perzinaan ini, ya, dianggap suatu hal yang biasa. Bahkan tindakan prostitusi, ya, di zaman kita ini merajalela, bahkan melalui media sosial diiklankan, ya. Padahal itu merupakan dosa besar yang termasuk yang paling besar, ya, digabungkan, ya, dengan dosa melakukan kesyirikan dan membunuh jiwa. Wa fi sahihil Bukhari fi hadis manamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sahih Bukhari dalam hadis mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi rawahu Samurah bin Jundubin, yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Wa fihi, dalam hadis tersebut, annahu sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril wa Mikail, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dan Mikail. Qala, maka Nabi bersabda, fantalaqna, maka kami pergi, fa ataina ala mithli tannur, maka kami datang ke sesuatu yang mirip dengan tungku. A'lahu dayyiqun wa asfaluhu wasi', bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya luas. Fihi laghatun wa aswat, di dalamnya ada keributan dan suara-suara. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fattala'na fihi, ya, maka kami lihat ke dalam tungku tersebut. Fa iza fihi rijalun wa nisa'un uratun, ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang bertelanjang. Fa iza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum, ya, kemudian tiba-tiba mereka didatangi oleh kobaran api dari bagian bawah mereka. Fa iza atahum zalikal lahabu daw, ya, apabila kobaran api tersebut datang kepada menghampiri mereka, maka mereka berteriak min syiddati harrihi, karena begitu panasnya. Faqultu man haula'i ya Jibril, maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Qala haula'i zunat wa zawani, mereka ini adalah pezina laki-laki dan pezina perempuan. Yakni minar rijali wan nisa, yakni pezina dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Fahaza azabuhum ila yaumil qiyamah, inilah azab mereka sampai hari kiamat. Nas'alullah al-afwa wal afiyah, maka kita mohon kepada Allah, ya, ampunan dan juga
keterjagaan dari perbuatan dosa. Inilah di antara bentuk siksaan yang akan dirasakan oleh pezina, baik laki-laki maupun perempuan. Apa bentuk siksaannya? Nabi SAW dalam mimpi beliau didatangi oleh dua malaikat, ya, yaitu Jibril dan Mikail. Kemudian malaikat ini membawa Nabi SAW sampai mereka datang ke suatu yang mirip dengan tungku. Nah, tungku bagian atasnya kecil, bagian bawahnya sangat luas. Di situ ada berbagai macam suara teriakan, ya. Kemudian kami lihat, kata Nabi SAW, ke dalam tungku tersebut ternyata di situ ada para lelaki dan para perempuan yang bertelanjang. Kemudian tiba-tiba datang api dari bagian bawah tungku tersebut, api yang berkobar dengan begitu besar, ya. Ketika api itu datang, mereka berteriak sekencang-kencangnya karena sangat panasnya api tersebut, ya. Kemudian kata Nabi SAW, siapakah mereka ini wahai Jibril? Siapakah mereka yang disiksa dengan begitu keras, ya? Bayangkan tempat yang bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas. Dari bagian bawah keluar api yang begitu, ya, besar. Kemudian, ya, saking panasnya mereka berteriak sekencang-kencangnya. Nabi pun bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Kata Jibril, mereka ini adalah pezina laki-laki dan pezina perempuan. Demikianlah azab yang mereka rasakan sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Wa an ata'in fi tafsir qaulillah ta'ala an jahannam. Dari Atta mengenai tafsir firman Allah SWT tentang jahannam, laha sab'atu abwab, yaitu jahannam tersebut memiliki 7 pintu. Qala, Atta berkata, asyaddu tilkal abwabi ghamman wa harran wa karban wa antanha rihan lizunati allazina irtakabu zina ba'da il. Ya. Kata Atta Ibn Abi Rabah, pintu, ya, kan dia mengatakan bahwa jahanam itu memiliki 7 pintu. Nah, pintu yang paling berat, ya, penderitaannya, panasnya, karban, kesusahannya, dan yang paling bau, ya, adalah bagi pezina, yaitu pintu bagi pezina yang mereka melakukan perzinaan setelah mereka mengetahui keharamannya. Jadi neraka itu ada 7 pintu. Nah, pintu yang paling pintu yang paling keras siksaannya, paling panas, paling bau, itu disediakan bagi pezina yang mereka tetap melakukan perzinaan padahal mereka sudah mengetahui keharamannya. Wa an Makhul ad-Dimashqi, dari Makhul ad-Dimashqi, dia berkata, yajidu ahlun nari raihatan muntinatan. Ya, kata Makhul ad-Dimashqi, penghuni neraka mereka mencium bau yang busuk. Wa yaquluna, mereka berkata, ma wajadna antana min hazihi raihah, kami belum pernah mencium bau yang lebih busuk dari bau ini. Wa yuqalu lahum hazihi rihu furujiz zunah, maka dikatakan kepada mereka, ini adalah bau dari kemaluan para pezina. Wa qala Ibnu Zaidin ahadu a'immati tafsir, Ibnu Zaid salah seorang imam dalam tafsir, dia berkata, innahu la yu'zi ahlan nari rihu furujiz zunati, ya, sesungguhnya penghuni neraka tersiksa dengan bau dari kemaluan para pezina. Wa fil ashril ayatil lati katabaha Allahu li Musa alaihi salam, dalam 10 ayat yang Allah tuliskan bagi Musa alaihissalam yang disebut dengan al-wasayil asyar, apa di antara isinya? Wala tasriq, janganlah kamu mencuri, wala tazni, dan janganlah kamu berzina. Fa ahjubu anka wajhi, maka aku hijab diriku darimu. Ya. Jadi kata Al-Makhul bahwa penghuni neraka tersiksa dengan bau busuk yang keluar dari kemaluan para pezina. Kemudian di antara 10 ayat yang Allah SWT catatkan bagi Musa AS, ada yang berbunyi wala tasrik, janganlah kamu mencuri, wala tazni, dan janganlah kamu berzina. Ya, dalam surah Al-An'am ada 10 perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada nabinya alaihi salatu wasalam. Nah, perintah tersebut juga ada dalam kitab Taurat yang Allah tuliskan bagi Nabi Musa AS. Di antara isinya adalah wala tasrik wala tazni, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berzina. Itu perintah yang juga Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Wa ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yabuthu junudahu fil ard. Ya. Bahwasanya iblis itu mengirim tentara-tentaranya di setiap penjuru bumi. Wa yaqulu lahum, maka iblis ini berkata kepada tentaranya, ayyukum adallu musliman albastuhu attaja ala ra'sihi,
siapa di antara kalian yang bisa menyesatkan seorang muslim, maka akan aku pakaikan mahkota di kepalanya. Fa'azamuhum fitnatan aqrabuhum ilaihi manzilatan. Yang paling besar fitnahnya, yang paling hebat dalam menyesatkan manusia, itulah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis ini. Fayaji'u ilaihi ahaduhum, ya. Seorang tentara iblis datang kepada iblis. Fayaqulu lahu, maka ia berkata, lam azal bi fulanin hatta tallaqa imra'atahu. Saya selalu mengganggu si fulan hingga akhirnya dia menceraikan istrinya. Fayaqulu, maka iblis berkata, ma sana'ta syai'an. Kamu belum melakukan apa-apa, belum hebat apa yang kamu lakukan. Saufa yatazawwaju ghairaha, dia akan menikah dengan wanita yang lain. Summa yaji'ul akharu, kemudian datang tentara iblis yang lain. Fayaqulu, maka dia berkata, fayaqulu lahu, dia akan berkata kepada iblis, lam azal bi fulanin hatta alqaitu bainahu wa baina akhihi al-adawa. Saya selalu merusak si fulan, ya, memberikan bisikan-bisikan kepada si fulan hingga, ya, dia bermusuhan dengan saudaranya. Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Maka iblis berkata, kamu belum melakukan apa-apa. Saufa yusalihuhu, dia akan berdamai dengan saudaranya. Summa yaji'ul akhar fayaqulu, lalu datanglah tentara iblis yang lain. Lam azal bi fulanin hatta zana. Saya selalu, ya, menggoda si fulan sampai akhirnya dia berzina. Fayaqulu iblis, ni'ma ma fa'alta. Maka iblis mengatakan, bagus sekali apa yang kamu lakukan. Fayudnihi minhu, maka iblis mendekatkan tentaranya itu kepadanya. Wa yad'u taja ala ra'sihi, lalu dia letakkan mahkota di atas kepalanya. Na'udzubillahi min syururi syaitani wa junudihi. Kita bermohon kepada Allah agar dilindunginya dari keburukan setan dan tentaranya. Jadi dalam riwayat ini dikatakan bahwa iblis itu mengirim tentaranya ke seluruh penjuru dunia untuk merusak manusia. Yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar, ya, gangguannya terhadap manusia. Salah seorang tentara iblis dia mengatakan, ya, ya, apa katanya? Saya selalu, ya, menggoda si fulan, akhirnya dia menceraikan istrinya, ya. Kemudian iblis mengatakan itu belum ada apa-apanya. Kemudian datang tentara iblis yang lain, dia mengatakan, saya selalu goda si fulan untuk bermusuhan dengan saudaranya. Kata iblis, itu belum apa-apanya, nanti dia juga akan berdamai dengan saudaranya. Lalu datang tentara iblis yang lain, saya selalu goda si fulan itu sampai akhirnya dia berzina dengan seorang perempuan. Maka kata iblis, bagus sekali apa yang kamu lakukan. Lalu iblis dekatkan tentaranya itu kepadanya, lalu dia pakaikan mahkota di kepala tentara iblis tersebut. Wa an Anasin qala, dari Anas ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innal imana sirbalun yusarbiluhu Allahu may yasha. Sesungguhnya iman itu bagaikan pakaian yang Allah pakaikan kepada siapa yang ia kehendaki. Fa iza zanal abdu naza Allahu minhu sirbal iman. Apabila seorang hamba berzina, maka Allah cabut pakaian keimanan tersebut. Fa in tabaraddahu alaihi, jika dia bertaubat, maka Allah kembalikan pakaian tersebut kepadanya. Kata riwayat ini bahwa iman itu seperti pakaian. Kalau seorang hamba berzina, maka pakaian keimanan itu Allah cabut dari dirinya. Kalau dia bertaubat, Allah kembalikan lagi kepadanya pakaian tersebut. Wa ja'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ya ma'syaral muslimin." Wahai orang-orang muslimin, ittaqu zina, jauhilah oleh kalian perzinaan. Fa inna fihi sitta khisalin, karena dalamnya ada 6 perkara yang sangat buruk. Salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. 3 perkara buruk di dunia dan 3 perkara buruk lainnya di akhirat. Fa ammal lati fid dunya, adapun 3 perkara buruk di dunia, ya, jika seseorang melakukan perzinaan, pertama apa? Fazahabu bahail wajhi, yaitu hilangnya cahaya muka, hilangnya cahaya wajah, wajahnya gelap. Wa qasrul umri, pendeknya umur. Wa dawamul faqri, dan terus-menerusnya kemiskinan. Jadi dalam riwayat ini dikatakan bahwa zina itu, ya, mengandung 6, ya, dampak yang sangat buruk. 3 di dunia dan 3 di akhirat. Apa 3 dampak buruk perzinaan di dunia? Yaitu hilangnya cahaya keimanan dari wajah, pendeknya umur, dan juga kemiskinan yang terus menerus. Wa amal lati fil akhirah, adapun 3 dosa
atau 3 dampak buruk dari perzinaan di akhirat. Fasakatullahi tabaraka wa ta'ala, kemurkaan dari Allah tabaraka wa ta'ala, wa su'ul hisab, hisab yang sulit, wal azabu bin nar, dan azab dengan api neraka. Semoga Allah SWT melindungi kita dari perzinaan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man mata musirran ala syurbil khamri saqahu Allah taala min nahril ghutah. Barang siapa yang mati sedangkan dia terus-menerus minum khamar, maka Allah akan beri dia minum dari sungai Ghutah. Wa huwa nahrun yajri fin nar min furujil mumisat, dan dia merupakan suatu sungai yang mengalir di neraka dari kemaluan para pezina. Al-mumisat yaitu az-zaniyat. Yajri min furujihinna qayhun wa sadidun minan finnar. Dari kemaluan para pezina itu mengalir darah dan nanah. Summa yusqa zalika liman mata musirran ala syurbil khamri. Kemudian diminumkan kepada orang yang mati sedangkan dia terus-menerus menjadi pencandu khamar. Ya. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dzambin ba'da syirki billahi a'zamu indallahi." Ya, tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala min nutfatin wada'aha rajulun fi farjin la yahillu lahu, daripada air mani yang diletakkan oleh seseorang di kemaluan yang tidak halal baginya. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla setelah dosa syirik daripada air mani yang diletakkan oleh seseorang di kemaluan yang tidak halal baginya. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fi jahannama wadin fihi hayyatun, di neraka jahanam itu ada sebuah lembah, fihi hayyatun, di dalamnya ada ular-ular, kullu hayyatin thiqana raqabatil ba'ir, setiap ular itu besarnya seperti leher onta, talsa'u tarikas salah, yang mematuk orang yang meninggalkan salat, fayaghli summuha fi jismihi 70 sanatan, dan racun ular tersebut akan mendidih dalam tubuhnya sebanyak berapa? Sebanyak 70 tahun atau selama 70 tahun. Summa yataharra lahmuhu, kemudian dagingnya berjatuhan. Wa inna fi jahannama wadiyan ismuhu jubbul huzni, dan sesungguhnya di jahanam juga ada sebuah lembah yang disebut dengan jubbul huzni. Fihi hayyatun wa aqariba, di dalamnya ada ular dan kalajengking. Kullu aqrabin miqadril baghal, setiap kalajengking seukuran baghal, binatang bighal. Laha sab'una syauka, dia memiliki 70 capit. Fi kulli syaukatin rawiyatu summin, dan setiap capit itu ada pembuluh racun. Summa tadribuz zani wa tafrugu summaha fi jismi, kemudian dia mematuk pezina tersebut dan memasukkan racunnya ke dalam tubuhnya. Yajidu mararata wajiha alfa sanatin, dia akan merasakan rasa sakitnya selama 1000 tahun. Summa yataharra lahmuhu, kemudian dagingnya berjatuhan. Wa yasilu min farjihil qayhu wasadidu, lalu mengalirlah darah dan nanah dari kemaluannya. Ini hukuman yang sangat berat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi pezina. Apa hukumannya? Yaitu bahwa di neraka jahanam itu ada lembah yang disebut dengan jubbul huzn. Dalam lembah tersebut ada ular, ada kalajengking. Kalajengking itu bukan yang kecil tapi yang besar. Satu kalajengking ukurnya seperti bighal, seperti bighal. Bighal itu perkawinan antara kuda dengan hasil dari perkawinan kuda dengan keledai. Hasil dari perkawinan kuda dengan keledai, lahir hewan yang lebih besar dari dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda yang disebut dengan bagal. Nah, kalajengking di jubbul huzun itu seukuran bighal, dan dia memiliki 70 capit, dan setiap capit itu beracun. Kemudian dia menggigit para pezina dan memasukkan racunnya ke dalam tubuh pezina tersebut. Dan pezina itu akan merasakan sakit yang sangat sakit selama 1000 tahun. Kemudian dagingnya terlepas dari kulitnya dan dari kemaluannya mengalir nanah dan darah. Awarada aidan
anna man zana bimra'atin kanat mutazawwijatan kana 'alaiha wa 'alaihi fil qabri nisfu azabi hazil ummah. Diriwayatkan juga ya bahwa orang berzina dengan seorang perempuan yang sudah menikah, maka atas perempuan tersebut dan atas laki-laki yang berzina dengannya azab setengah ya azab untuk umat ini. Wa idza kana yaumal qiyamati yahkumullah subhanahu wa ta'ala zaujaha fi hasanatiha haza. Ya, apabila datang hari kiamat ya, maka Allah azza wajalla akan menghukumi ya suami wanita tersebut dengan memberikan setengah dari kebaikan umat ini. In kana bi ghairi ilmihi, jika perzinaan tersebut terjadi dengan tanpa ilmunya, tanpa pengetahuannya. Fa in alima wa sakata haramallahu alaihi jannah, jika dia mengetahui dan dia diam, maka Allah haramkan atasnya surga. Li'anna Allah Ta'ala kataba ala babil jannah, karena Allah Ta'ala tuliskan di pintu surga, anti haramun ala dayuth, wahai surga kamu haram untuk dimasuki oleh dayuth. Apa itu dayuth? Wa huwa allazi ya'lamu bil fahishati fi ahlihi wa yasqutu wa la yaghar, yaitu orang yang dia mengetahui ada kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya, namun dia diam dan tidak cemburu. Ya. Baik. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, wa a'zamu zina az-zina bil ummi wal ukhti. Dan dosa zina yang paling besar, tadi kan di awal beliau mengatakan bahwa tingkatan dosa zina itu bertingkat-tingkat. Kemudian di akhir pembahasan tentang dosa besar ini beliau mengatakan, dan dosa besar yang paling dosa zina yang paling besar adalah perzinaan dengan ibu. Ya, seperti yang belakangan ini tersebar berita ada yang melakukan perzinaan dengan ibu kandungnya. Ya, itu adalah dosa zina yang paling tinggi tingkatannya. Kemudian wal ukh, juga dengan saudara perempuannya, wal ukhti, wa imra'atil ab, wa bil maharim, juga perzinaan dengan suami bapak dengan istri bapaknya. Mungkin dia punya ibu sambung, kemudian dia berzina dengan ibu sambungnya. Wa bil maharim, dan juga dengan mahramnya, dengan kakak perempuannya, dengan bibinya, dengan tantenya dan seterusnya. Wa qad sahhahal hakimu, sesungguhnya al-hakim telah mensahihkan, man waqa'a ala zati mahramin faqtuluhu, barang siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah. Wa anil bara anna khalahu ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Bara bin Azib bahwa pamannya ya mengutusnya, ya ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pamannya ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin, untuk bertemu dengan seseorang arasa bimra'ati abihi, yang melakukan perzinaan dengan istri bapaknya, an yaqtulahu, untuk membunuhnya, wa yukhammasu maluhu, dan dibagi 5 hartanya. Jadi dosa perzinaan yang paling besar adalah dosa perzinaan dengan ibu, kemudian dengan saudara perempuan, dengan ibu sambung, dan juga dengan mahram. Kemudian perzinaan dengan istri tetangga. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua dari dosa perzinaan. Ya, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua dari segala jalan, dari segala perbuatan yang mengantarkan kepada perzinaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.